Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiwik Nazifa Putri dengan NIM C1C020112 dari R012 Akuntansi. Adapun topik pembahasannya adalah yang pertama dasar-dasar penghitungan pajak, yang kedua depresiasi, yang ketiga amortisasi. Dasar penghitungan pajak. Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beragamnya tujuan penentu biaya. Menurut Undang-Undang PPh, terdapat dua jenis biaya, yaitu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, gaji, upah, honor, dan sebagainya kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atau amortasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Yang kedelapan, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kesembilan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil, telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dalam Lelang Negara atau BUPLN, telah dipublikasikan dan menyerahkan daftar piutang tidak tertagih pada Dirjen Pajak. Yang ke-10, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Yang ke-11, penggantian atau imbalan atau pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk natura berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Yang ke-12, kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya, maksimum 5 tahun. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Yang pertama, pembagian laba dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. Yang kelima, pengganti atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makan dan minum atau yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atau penghasilan dari wajib pajak pribadi atau badan dalam negeri melalui Basnas yang disahkan oleh pemerintah. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang ke-9, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang ke-10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, FA atau SIPI, yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-11, sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan. Dan yang terakhir, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, bukan objek pajak, dan PPh yang dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PTKP ditingkatkan menjadi untuk wajib pajak, yaitu sebesar 5.840.000, tambahan untuk kawin yaitu sebesar 1.320.000, untuk tambahan untuk istri bekerja yang penghasilannya digabung yaitu sebesar 15.840.000, dan untuk tambahan untuk sekeluarga sedara, semenda, anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang yaitu sebesar 1.320.000.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK nomor 101, PMK 010/2016 tentang penyesuaian PTKP, maka besaran PTKP ditingkatkan menjadi untuk wajib pajak yaitu sebesar Rp54 juta, tambahan untuk kawin yaitu sebesar Rp4.500.000, untuk tambahan istri bekerja yang penghasilannya digabungkan sebesar Rp54 juta, dan tambahan untuk keluarga sedara semenda anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang sebesar Rp4.500.000. Ketiga, depresiasi. Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Harta tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan, yaitu harta tetap berwujud yang bukan bangunan dan harta tetap berwujud yang berupa bangunan. Harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1 yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta berwujud bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Kelompok 4, kelompok harta berwujud bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok, yaitu permanen dan tidak permanen. Adapun permanen, masa manfaatnya yaitu 20 tahun, dan tidak permanen, masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang yaitu metode garis lurus atau straight line method. Selanjutnya yaitu metode saldo menurun yaitu declining balance method. Saat penyusunan dapat dimulai pada yang pertama bulan dilakukannya pengeluaran, yang kedua untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai, dan yang ketiga dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Yang keempat, amortasi. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan amortasi. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua yaitu kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3 yaitu kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Kelompok 4 yaitu kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Adapun metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang yaitu metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun atau declining balance method. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.